Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah alat yang bisa dibilang mengubah cara bisnis mikirin soal keuntungan. Alat ini nggak cuma ngitungin duit, tapi juga, ya, nasib planet kita. Ini bukan sekedar soal angka-angka akuntansi biasa, tapi udah jadi strategi buat bertahan hidup di masa depan. Mungkin kedengarannya aneh ya? Gimana ceritanya neraca keuangan yang biasanya isinya untung rugi malah bisa jadi pahlawan buat bumi? Nah, ini dia pertanyaan inti dari obrolan kita. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita mulai dari awal. Oke, pertama-tama kita harus jujur sama diri sendiri. Roda ekonomi yang kita banggakan selama ini ternyata digerakkan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu biaya tersembunyi. Biaya yang diam-diam dibayar sama planet kita dan sering banget luput dari perhitungan. Coba deh, waktu kita beli sesuatu, kita kan cuma lihat harganya di label ya. Tapi pernah nggak kita mikir, berapa sih biaya sebenarnya? Bukan cuma ongkos bikinnya, tapi ongkos yang harus ditanggung sama udara yang kita hirup dan air yang kita minum. Nah, ini dia jejaknya. Polusi di mana-mana, emisi gas rumah kaca yang makin parah, sampai tumpukan limbah industri. Semua ini tuh ibarat bon yang nggak kelihatan dari cara kita berproduksi selama ini. Akibatnya, perusahaan sekarang jadi sorotan tajam, baik dari pemerintah yang bikin aturan, maupun dari kita, konsumen yang makin sadar lingkungan. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah muncul sebuah ide yang keren banget. Akuntansi lingkungan. Semacam neraca keuangan baru yang isinya nggak cuma profit, tapi juga nasib planet ini. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak sebuah peta. Peta yang nunjukin di mana aja sih perusahaan itu melukai lingkungan, berapa biaya dari luka itu, dan gimana cara nyembuhinnya sambil tetap bisa untung. Jadi ini bukan lagi soal milih antara planet atau profit, tapi gimana caranya dapat dua-duanya. Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar citra ramah lingkungan loh. Ini adalah alat manajemen risiko yang benar-benar kuat. Dengan data yang transparan, perusahaan bisa patuh sama aturan ketat, menghindari denda gede, dan yang paling penting, bisa bangun reputasi yang bikin investor dan konsumen global tertarik. Oke, teorinya sih kedengeran keren ya, tapi gimana praktiknya di lapangan? Gimana sebuah perusahaan benar-benar nerapin ini? Yuk kita bongkar prosesnya satu persatu. Prosesnya itu ada 3 tahap. Gampang kok, mulai dari perencanaan, di mana perusahaan cari tahu dampak terbesarnya apa, dan pasang target yang jelas. Misalnya, kurangi emisi karbon 20%. Lanjut ke pelaksanaan, yaitu nyatet semua biaya lingkungan sehari-hari. Terakhir, evaluasi. Di sini datanya dianalisis buat lihat progresnya dan nyusun strategi yang lebih baik lagi ke depannya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata aja. Bayangin ada perusahaan tekstil, industri yang terkenal boros air dan energi. Kita sebut aja namanya Eko Tekstil Indonesia. Gimana mereka menerapkan ini? Nah, disinilah kekuatan data itu bicara. Ekotekstil nemuin dua biang kerok utamanya, limbah kimia dari pewarnaan dan emisi dari mesin pengering. Berbekal data, mereka nggak cuma nyatet biaya pengolahan limbah, tapi juga nemu solusi cerdas, mindahin jam operasi ke waktu di mana tarif listrik lebih murah. Langkah kecil tapi bisa hemat uang sekaligus ngurangin jejak karbon. Keren kan? Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanannya nggak selalu semulus itu. Meskipun idenya brilian, ada rintangan-rintangan nyata yang harus dihadapi perusahaan kalau mau berubah. Ini dia nih, rintangan pertama, modal. Investasi buat teknologi baru sama pelatihan karyawan itu kan nggak murah ya. Buat banyak bisnis, apalagi UMKM, ini seringnya dianggap beban, bukan investasi jangka panjang yang strategis. Selanjutnya adalah masalah orang dan sistemnya. Jujur aja, nyari akuntan yang ngerti banget soal lingkungan itu langka. Ditambah lagi banyak perusahaan masih pakai sistem teknologi lama yang nggak dirancang buat melacak data-data lingkungan secara efisien. Jadi ya repot. Dan yang terakhir adalah dorongan dari luar. Tanpa aturan pemerintah yang jelas dan tegas, plus insentif yang menarik kayak potongan pajak, banyak perusahaan yang mikir ngapain repot-repot. Mereka butuh dorongan yang kuat untuk mau berubah. Tapi kalau semua tantangan itu bisa dilewatin, hasilnya wah luar biasa. Inilah yang sering disebut kemenangan 3 lapis atau the triple win. Inilah inti dari triple bottom line. Buat ekonomi, biaya operasional jadi lebih hemat, daya saing pun meningkat. Buat lingkungan, jejak karbon jadi lebih kecil, limbah lebih terkelola, dan ini membuka jalan ke ekonomi sirkular. Dan buat sosial, reputasi perusahaan jadi kinclong yang akhirnya membangun kepercayaan yang tak ternilai dari kita semua. Kutipan ini benar-benar ngerangkung semuanya.
Akuntansi lingkungan itu bukan lagi sekedar laporan yang menu-menuhin kertas. Ini adalah strategi bisnis yang fundamental di abad ke-21. Ini adalah cara kita memastikan pertumbuhan ekonomi nggak harus mengorbankan planet ini. Jadi, sebagai penutup, coba kita berandai-andai sejenak. Bayangkan kalau setiap label harga yang kita lihat itu juga mencantumkan berapa biaya yang harus dibayar oleh planet kita. Kira-kira pilihan apa yang bakal kita ambil? Terima kasih telah menyimak.